Halo sob, di video saya yang pertama ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menghadapi begal atau di begal kritis. Untuk video selengkapnya, cek it out. Apa yang ada di pikiran Anda saat pertama kali mendengar kata begal? Meresahkan? Menjengkelkan? Bikin geram? Yang jelas saat kita akan keluar malam, terpaksa nggak ada teman, pasti was-was. Saat kita ada keluhan malam-malam, pasti resah. Saat kita pulang kerja malam-malam, pasti nggak tenang. Bener nggak? Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menangkap atau menghadapi begal. Sebenarnya bukan saya sih yang kena begal atau kena keliti, tapi teman saya. Jadi waktu itu teman saya jam 10 malam, sekitar jam 10 malam keluar tuh cari makan. Kebetulan tempatnya itu agak sepi dan kurang penerangannya. Jadi 1 kilo sebelum tempat tujuan atau tempat makan, dia berpapasan tuh sama orang. Tahu-tahu dia dilempar pakai botol minuman keras. Bayangin kalau kena muka, apa nggak parah tuh? Untung aja kena tangan. Jadi habis kena tangan tuh, tangan dia lebam tuh kena botol minuman keras itu. Jadi sebelumnya ada tuh kasus di persidangan. Jadi orang kena lempar botol minuman keras kena mata. Terus orang tersebut buta. Bayangin guys, serem nggak tuh? Sampai buta tuh mata. Nggak bisa lihat lagi kan kalau buta? Ya jelas. Untung aja cuma kena tangan. Jadi pada saat pelemparan tersebut kejadian, ada seorang bapak-bapak tuh lewat. Sempet juga dimintain tolong sama teman saya. Jadi teman saya tuh bilang gini, "Mak, tolongin saya habis dilempar orang yang barusan lewat." Tapi bapak-bapak tersebut malah takut sama teman saya. Ya maklum sih, sebenarnya maklum dalam kondisi seperti itu bapak-bapak juga sendirian. Tapi seenggaknya kalau bapak tersebut membantu atau warga sekitar ada yang lihat membantu, seenggaknya pelaku tersebut dapat tertangkap. Kalau nggak ditangkap, kalau didiemin aja lama-lama ngelunjak. Bener nggak? Jadi warga tuh di grup-grup Facebook itu tuh baru viral waktu itu yang namanya kelitih. Sempet heboh tuh rame yang namanya kelitih. Tapi saat kita menjumpai seseorang yang kesusahan, kita sebaiknya jangan acuh lah terhadap lingkungan sekitar. Nah saat habis dimintain tolong, bapak-bapak tersebut malah kabur. Habis kabur ya udah, temen saya sempat ngeliatin pelaku, ciri-ciri motor dan orangnya. Habis ngeliatin, temen saya otomatis langsung kabur juga. Takutnya malah kenapa-napa. Jadi habis kabur, temen saya otomatis lari nggak jadi makan tuh. Terus sebelumnya kan sebelum kejadian teman saya WhatsAppan sama saya, jadi tahu kalau saya masih belum tidur, masih di rumah. Dia langsung nyamperin ke rumah saya, gedor-gedor tuh pintu, digedor-gedor padahal sih mau tidur. Digedor kirain siapa kan? Nggak ada yang bilang kirain ada tamu atau apa atau ada urgent. Ya udah keluar. Ya ternyata teman saya bilang cerita semuanya. Dia ngajakin nyari lah seenggaknya. Oke lah, kita nggak apa-apa nyari, bermodalkan ciri-ciri yang valid. Langsung ganti baju, ya kali koloran. Tengah malam kan dingin, dikira kolor hijau ntar kan berabe. Kita keluar muter-muter, kita lokasi muter-muter dengan bermodalkan ciri-ciri yaitu motor Scoopy hitam, plat belakang ditekuk. Ngapain coba plat belakang ditekuk kalau nggak ada maksud tertentu? Nah untung aja bukan Beat. Kalau motor Beat udah dimber kan repot juga. Nah
Kopi hitam, plat belakang ditekuk, berboncengan dua, yang satu pakai helm. Terus anehnya lagi, pada malam itu juga di grup-grup WhatsApp tuh viral ada Scoopy putih, ada video Scoopy putih boncengan, plat juga ditekuk, bawa pedang. Nah, ini tuh jelmaan siluman bunglon yang bisa berubah-berubah atau emang sindikat, nggak tahu lah. Coba komen apa yang ada di pikiran Anda ini, atau sindikat atau apa, nggak tahu. Coba komen lah. Terus kita muter, ada tuh Scoopy hitam, nggak ada platnya. Aku tanyain, ini bukan? Kata temen saya bukan, tahunnya beda. Udah kayak makelar tuh, hafal tuh tahun motor kapan-kapan kan. Kita muter 2 kali putaran, sekitar putaran daerah situ. Nah, ketemu untungnya. Jadi ketemunya tuh di perempatan, kita udah mau jalan, tiba-tiba datang tuh ada naik Scoopy hitam. Naik Scoopy hitam tuh naiknya ugal-ugalan gitu di perempatan yang udah sepi. Terus mencurigakan, aku tanyain, itu bukan? Oh ya bener, sesuai ciri-ciri. Terus kita liatin, kita buntutin, di belakangnya sini, di jaket tuh ada nyembul, dikirain minuman keras. Ya udah kita ikutin, oh itu habis minum pasti, naik motornya aja kayak gitu. Nah yang belakang tuh asik ngapain nggak tahu, megang keler apa plastik. Kalau aku ngira tuh habis buat nyampur minuman keras. Nah terus nggak tahu dia buang, dia jalan, kita buntutin, tempatnya masih sepi. Kalau kita berhentiin di situ, kalau dia bawa senjata tajam terus kena bacok kan nggak enak. Dikira kita debus, dikira kebal, ya kagak. Kalau kena bacok ya wassalam. Jadi kita ikutin, nunggu tempat yang pas, nunggu situasi yang pas. Terus udah di daerah kota, terus dia malah untungnya berhenti di angkringan. Nah di angkringan dia berhenti tuh, set. Kita ikut berhenti tapi agak ke depannya. Dia turun, yang satu turun, yang depan. Jalannya tuh udah sempoyongan gitu, udah kayak siluman ular lah. Udah kayak siluman ular tuh. Ngeri gak tuh? Terus turun di angkringan. Nah ternyata ada penjual kenal sama si orang tersebut. Terus ada 2 orang lagi pembeli, ternyata juga kenal. Oh mungkin tempat nongkrongnya di sini. Terus kita turun, yang satu nggak tahu kemana, yang satu kita samperin, kita tabok pundaknya. Terus kita tanyain baik-baik. Awalnya dia cuma bilang, Mas dari mana gitu, aku tanyain gitu kan. Terus dia malah bilang gini, bentar ya aku tanyain temanku dulu. Lah kok aneh dia ngelakuin, malah nanya dulu. Terus dia jalan tuh ke pojokan sekitar taman. Dia berunding tuh di sana, nggak tahu ngerundingin apa, terus naruh apa juga nggak tahu di pojokan. Nggak lihat sih, sempet nggak lihat. Ya udah kita tungguin. Dia balik, tahu nggak? Balik dia nyolot intinya nggak terima kalau kita tuduh seperti itu. Padahal kita nggak nuduh, kita nanya dulu baik-baik. Nah dia merasa tertuduh, terus dia intinya nggak terima. Padahal kan kalau nggak terima dari awal kan bisa, ngapain nunggu brooding dulu baru nggak terima. Dia nyolot, dia datang, terus dia dorong, intinya nggak terima. Aku nggak terima kalau kayak gini, itu namanya penuduhan. Kalau kamu nuduh aku nggak terima, terus intinya terus saya bilang, saya cuma nanya Mas, kalau misalnya Mas ngelakuin atau enggak ya tinggal jawab aja, Mas dari arah mana, dari situ. Terus dia bilang, saya nggak di daerah situ kok, saya dari daerah selatan, rumah saya daerah selatan sana, langsung ke sini. Padahal enggak, kita tuh buntutinnya dari daerah barat. Nah dari daerah barat tuh di tempat lokasi, sedangkan dia ngomongnya dari daerah selatan.
di daerah lain. Ya kan nggak logis, sudah nggak logis dari pertanyaan dia. Nah itu menguatkan dari omongan yang nggak logis, yang nggak sesuai fakta, itu udah menguatkan. Jadi kita tanyain, terus intinya dia nggak terima, terus malah ngajak berantem. Dia ngajak berantem, dia nyolot, nggak kita ladenin, kita minta maaf kalau misalnya kita salah, kita menyinggung perasaan dia. Nah dia malah terus nyolot, intinya pengen berantem. Jadi orang udah mabuk kan, nafsunya tuh pengen ribut aja gitu. Terus kita ngomong baik-baik nggak diterima. Dia ngomong segala macam dikeluarin lah, caci maki. Udah kita diem, terus kita ajak ngopi, duduk sambil ngobrol aja. Dia nggak mau, dia nyamperin, dia dorong malah ngambil helm, sempat mukul punggung saya. Ya untung aja nggak terlalu sakit sih, nggak sakit juga sih, untung aja pelan menurut saya. Jadi teman saya tuh udah gregetan, pengen udah ladenin aja. Harus aku bilang jangan, tar dulu. Sebenarnya kita tuh nungguin dia mukul duluan, seenggaknya kan seolah-olah bukan kita yang bikin rusuh. Nah di situ kan juga tempat nongkrong dia, kalau kita yang bikin rusuh, kita yang dipukulin kan nggak enak juga. Teman-temannya pada nggak tahu dia ngelakuin apa kan, nggak tahu. Terus saat kita ribut cekcok, tiba-tiba bapak-bapak datang nanyain, nggak tahu sekitar warga sekitar atau apa, jadi jalan kaki nyebrang jalan. Ada apa mas? Aku ceritain gini, ribut pak. Terus bapak itu malah cuma ngehindar, ngeliatin dari jauh. Harusnya kan kalau ada seperti itu ya seenggaknya kalau masyarakat kita yang melerai, takutnya terjadi apa-apa. Cobalah besok lagi kalau kalian atau siapapun melihat suatu kejadian atau ada orang cekcok, sebaiknya disamperin, jangan acuh, takutnya terjadi apa-apa atau penganiayaan atau apa kan nggak tahu. Nah kita lanjut, kita diemin, dia mukul, dia nyolot, dia malah buka baju, nunjukin apa? Nunjukin tato. Ya serem kan, tatoan gitu, badan kecil, wah serem. Dia nunjukin tatonya tuh sama tulang rusuknya keren. Terus tahu nggak, dia banting HP, ngamuk-ngamuk. Wah sultan pasti banting HP segala. Ya udah kita diam, kita minta maaf baik-baik, kita ajak duduk. Terus dia malah ngapa? Dia malah minta rokok, minta imbalan rokok sebagai jaminan minta maaf. Dia minta 2 bungkus, kan gila. Yang nggak gue turutin lah. Ya kerja kalau mau rokok, cari sendiri. Nah kita nggak mau, dia nggak terima. Tahu nggak, dia lari ke arah angkringan, ngambil apa? Ngambil pisau sama gunting. Dikirain mau nyukur rambut saya, ternyata mau nusuk. Kan gila. Sempet tuh ngehindar. Terus aku tanya sama teman-temannya yang di sana, mas ini gimana kok temennya kayak gini? Terus temennya malah jawab, ya udah mas lari aja. Loh gila, bukan yang lerai temennya, malah kita disuruh, seolah-olah dia nyuruh kita pergi. Ya udah, kita emang mau pergi, tapi kan dalam konteks dari tadi kan udah minta maaf. Terus kita ya udahlah, aku lari, temanku masih di sana tuh. Ya temanku ya udah bingung sendirian gitu, tinggal lari. Sebenarnya nggak lari sih, nyebrang. Kebetulan deket Polres. Ya udah langsung ke Polres aja. Nah aku masuk ke Polres, aku laporan gini sama Pak Polisinya. Oke, Pak Polisi udah bawa tuh senjata laras panjang. Terus kebetulan Bapak Polisi sendirian, ya udah aku boncengin pakai motor polisi, pakai helm polisi. Wah keren nggak tuh? Ternyata teman saya nyusul ke kantor polisi. Terus aku sama Bapak Polisi nyamperin. Untungnya si orang tersebut masih ada di situ, nggak kabur. Nggak tahu apa kalau kita laporin. Terus kita datengin, tahu nggak, yang tadinya mabok, yang tadinya
kayak singa, kayak macan lah. Jadi sadar itu kayak kucing imut-imut. Kalau kucing beneran udah kayak elus-elus tuh, udah elus-elus beneran kepalanya, kepala kucing. Nah ini orang mabuk jadi sadar. Terus untungnya barang bukti masih ada di sampingnya, nggak ditaruh kemana gitu. Ya udah kan, lewat bukti tersebut, lewat kejadian ya penodongan lah hitungannya. Pertama kita bawa tuh ke Polres, kita bawa ke kantor polisi. Nah di kantor polisi dia bawa ke ruang reskrim, reserse. Terus dia di atas diinterogasi macam-macam. Akhirnya dia ngaku emang yang ngelakuin pelemparan. Terus dia ngomong, loh tadi kenapa mas malah ngelak terus ngajak berantem. Terus dia ngomong gini, awalnya dia tuh ya emang awalnya nggak berani. Terus dia berunding, ternyata berunding di pojokan itu dia disuruh temennya suruh ngelawan karena merasa terpojok. Terus akhirnya dia ngelawan. Terus dia ngaku ternyata dia di pojokan taman tuh naruh pedang senjata. Bayangin, udah kayak mau orang perang saja, udah kayak samurai X tuh, kalau nggak Yoro atau apa itu, udah pakai pedang tuh. Gila kan, dikira mau perang. Dia ngomong gitu apa, bawa pedang, nggak tahu tujuannya apa, yang nggak tahu, bawa polisi. Terus ditanyain tuh, terus dia bilang ternyata dia habis ngepil atau mengkonsumsi pil, nggak tahu pil koplo atau apa, nggak tahu, 2 butir katanya. Terus dia habis mabuk mengkonsumsi pil, ya udahlah parah. Terus dia ternyata umur 19 tahun dia lulusan SMP. Nah kira-kira seperti inilah pelakunya, tapi wajahnya kita sensor. Saran dari saya nih, kalian lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau ada sesuatu, kalau ada orang kesusahan, jangan acuh lah kalau ada kejadian. Terus awasin lingkungan sekitar atau keluarga kalian. Siapa tahu pelaku berasal dari lingkungan sekitar atau keluarga kalian. Awasin tuh siapa yang sering keluyuran, terus apa benda apa saja yang disimpan oleh keluarga kalian tuh diawasin lah, kira-kira yang mencurigakan. Kali ini saya akan memberikan tip atau saran menghadapi atau menghindari yang namanya kitih atau begal. Nah yang pertama, saat terpaksanya kalian keluar malam, sebisa mungkin carilah temen atau barengan. Yang kedua, kelengkapan berkendara, yaitu helm. Helm kan tahu sendiri fungsinya untuk melindungi kepala. Kalau terjadi kecelakaan, kepala kita terlindungi. Kalau kita dilempar atau dijahatin sama orang kan, kalau kena kepala kan seenggaknya ada helm. Terus bawa jaket kalau malam, selain melindungi tubuh kita dari dingin, itu juga dapat mengurangi lah kalau misalnya kena jatuh, kulit kita nggak kena langsung atau kita dibacok gitu kan, seenggaknya pakai jaket kalau bisa yang tebal. Terus yang ketiga tuh spion gunain, jangan malah dilepas, katanya kayak orang berdoa jelek. Jangan dilihat kayak gitunya, dilihat tuh fungsinya. Fungsi spion ya untuk melihat. Coba kalau pengguna mobil nggak pakai spion, ya nabrak. Terus gunain tuh spion saat ada orang yang kira-kira mencurigakan di belakang kita, membutuhkan kita di tempat sepi, ya udah kenceng aja, bisa mungkin dihindarin. Kalau di tempat ramai, berhenti, pasti kalau terjadi apa-apa ada orang yang nolong. Kalau di tempat ramai pasti si pelaku juga pasti mikir, adanya niat tuh karena ada kesempatan, jadi kuranginlah kesempatan mereka. Terus kalau misalnya menghadapi, kalau diberhentiin
sepanik-paniknya kita gunain tuh barang sekitar. Di sekitar kita ada batu atau apa, misalnya tempatnya rame, ya udah berhentiin motornya, cabut kunci, kabur ke tempat rame, minta tolong. Ya udah, itu saja dari saya. Sekian. Nanti kalau ada pertanyaan, komen aja atau di email saya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi pengalaman seru lainnya. Jika kalian penasaran tentang pengalaman seru saya di lapangan dan kenapa saya mengalami hal-hal tersebut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini guys. Oke, see you, bye.